ingin tahu lebih detail pastinya tentang ngapain antum tuh tato-tatuan gitu ya sampai sekujur tubuh ya. Ini ada satu mata. Ini juga saya lihat tadi sebelah situ ada satu mata. Saya jadi curiga ada hubungannya nggak dengan kampanye Dajjal? Beda dengan orang yang nggak pengen ditato Di leher. Nah, iya. Apa itu? Ini Gambar apa? ini bunga. Apa itu? Bunga, tapi ini bunganya nggak tumbuh-tumbuh, saya begini terus padahal udah disiram. Udah siram berapa kali? Pagi sore sih. Akarnya ada nggak? Akarnya ke sini. Iya. Mana orang? Udah janjian di sini, katanya mau ke sini. Masya Allah, ya Rob, udah datang. Ya Allah, nggak kelihatan. Selamat datang. Ini namanya sate kebun, Mas Raja. Alhamdulillah bisa ketemu. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Ustaz. Masya Allah, sehat. Waduh, wah, ini yang mau kita obrolin. Pindahin Ustaz. Pindahin. Alhamdulillah akhirnya datang. Jadi saya ngeliat di vlognya Mas Ari Untung dan beberapa vlog, saya bilang, udah yuk kita ngobrol-ngobrol lebih dalam. Kisah hidup antum pasti menarik untuk dibedah di Kata WFK. Teman-teman semuanya, alhamdulillah Kata WFK sudah ditonton oleh jutaan orang dan sekarang ada inspirasi baru belajar dari Bang Raja. Woi, Mas saja, Mas Raja. Dan kalau dulu saya teringat Bang Tato. Kali ini berarti Raja Tato. Allahyarham. Masya Allah, Allah yarham, betul. Beliau sudah wafat dan meninggalkan banyak kisah perjalanan yang luar biasa. Sambil kita jalan, kita ngobrol. Yuk. Tapi Ustaz nggak lama kan tadi nungguin? Iya, saya nyari-nyari. Mana udah janjian? Enggak sih, alhamdulillah antum on time, luar biasa nih. Luar biasa. saya kebiasaan, jadi kalau sudah janji harus tepat waktu. Masya Allah, iya, dan antum ternyata udah datang duluan, baru saya nyusul. Masya Allah. Tapi katanya kalau di Indonesia ini Ustaz ya, kebanyakan orang kalau kata insya Allah itu sebenarnya belum tentu datang. Insya Allah anak gaul. Insya Allah ya, itu pasti nggak datang. Iya. Padahal insya Allah itu sudah diupayakan 100%. Kalau itu sebenarnya kalau insya Allah tuh harus datang ya Ustaz. Iya, berarti kalau Jadi sudah kalau insya Allah, bukan insya Allah. Ntar aja gitu, Bang. Lihat nanti. Lihat nanti. Nah, tapi kalau kita udah bisa berani, dirubah. insya Allah pasti udah datang. Tinggal nanti ketika ternyata kendalanya hujan, banjir, dan yang lainnya. Wah, Masya Allah, baru kita bilang ini qadarullah. Ini saya tuh pingin kenal, teman-teman tuh di Cinta Quran pingin kenal lebih dekat sama antum, pingin lebih tahu. Ngapain ini dicoret-coret begitu? Dulu di jalan yang salah Ustaz. Akbar. Dan ini badan belakang juga? Ada sebagian Ustaz. Depan? Depan belum, udah keburu tobat Ustaz. Keburu kalau enggak? Kalau enggak pasti. Allahu Akbar. Terus ada wajah-wajah Arab, memang keturunan habaib, keturunan Syarifah. Ini Arab maklum. Arabnya Arab maklum. Arab maklum. Masya Allah. Iya, tapi masalah ini kayaknya ada wajah-wajah Arab nih. Bapak Jawa, Mama Sunda. Oh, Sunda, Jawa. Jawa. Sunda. Lahir di Cilacap, Majenang. Cilacap. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat itu Ustaz. Mulai tinggal di sini di Jakarta, Mangga Besar. Oh. Asli kelahirannya Cilacap. Masya Allah. Nah, jadi di Cinta Quran TV, di Kata WFK itu menemui orang-orang yang kisah hidupnya kita ingin dapat banyak pelajaran dari mereka. Kita bisa mengerti ternyata setiap pilihan hidup itu tidak mudah dan kita tidak boleh mengklaim sehingga orang yang seperti ini tidak berhak untuk menjadi orang baik. Padahal ya orang itu dilihat dari akhirnya. Kata Nabi, innamal a'malu bikhawatim. Sesungguhnya orang itu dilihat dari akhirnya, bukan awalnya. Apalah artinya awalnya Ustadz, akhirnya malah nggak baik. Daripada itu mendingan ya awalnya baik, akhirnya baik. Amin. Tapi antum punya kisah hidup yang luar biasa yang kita pingin banget dapat pelajaran. Ya, yuk kita sambil duduk. Udah disiapin kelapa. Yuk. Ya, ini udah disiapin kelapa muda buat antum. Selamat datang. Ini tempat favorit banget. Jadi saya ngobrol dengan banyak orang di tempat ini. Banyak pohon, udaranya seger, alamnya indah ya. Selamat datang di Sentul. Ini namanya
sate kebon ya, langganan saya. Teman-teman nanti nyobain, antum harus nyobain. Sate kambingnya juara. Buat teman-teman wajib mampir ya Ustaz. Nah, wajib mampir ke sini. Kesentuh ketik aja sate kebon ya. Tapi boleh dicoba dulu nggak ya, Oh Ustaz? iya dong, harus dong. Ini tuh lihat kelapa muda nih. Mirip Manis sama ya? yang di Cikarang. Apanya? Kelapa mudanya. Rasanya? Heeh. Oh gitu. Emang Iya. kenapa? Kelapa mudanya mirip sama yang Oh di iya Cikarang. sama namanya kelapa sama. muda. Kirain beda di Sentul sama di Cikarang gitu Ustaz. Sama-sama kelapa muda. Sama kelapa muda ya. Ini ngobrol-ngobrol pingin tahu lebih detail pastinya tentang ngapain antum tuh tato-tatuan gitu ya sampai sekujur tubuh gitu ya. Ini ada satu mata. Ini juga saya lihat tadi sebelah situ ada satu mata. Saya jadi curiga ada hubungannya nggak dengan kampanye Dajjal? Waktu itu memang belum tahu aja Ustaz. Tapi melihatnya kayak keren aja gitu. Karena teman-teman banyak yang make. Jadi kan banyak orang yang bilang kalau misalkan tato itu emang nagih ya. Katanya kan gitu kan Ustaz. Ustaz sering lah dengar kalau tato itu katanya nagih. Padahal nggak ada yang namanya tato itu nagih. Di tato itu sakit Ustaz. Makanya saya bilang dan sebanyak begini sebanyak gitu. ini gitu. Nah, kenapa kita bisa nambah terus karena kita pengen ditato dan lihat gambar orang bagus. Kayak misalkan mata ini, oh ngeliatnya kok kayak bagus ya, kayak keren ya gitu kan. Akhirnya dibuatlah di sini. Padahal nggak tahu itu Dajjal. Padahal iya itu pesannya kan satu mata iluminasi, Illuminati ya. Terus itu apa tuh? Only good Cindy. knows. Oh only good knows. Hanya Tuhan yang tahu. Kan apa ya waktu itu temanya? Kenapa di sini? Jadi waktu dulu ini apa ya? Maksudnya kalian itu nggak tahu isi kepalaku loh Ustaz gitu. Cuma Allah yang tahu. Allah, tapi mesti ingat Allah dong. Ah iya masih religius kalau kata Mas Ari. Zaman dulu masih sini udah religius. Kalau ini jangkar Ustaz. Kenapa di situ? Jangkar waktu itu memang lagi trennya. Waktu itu lagi tren di muka. Sakit dong. Sakit sih Ustaz. Tapi ya karena dulu itu pengen ditato Ustaz. Jadi rasa sakitnya itu dikalahin sama rasa ingin. Gitu Ustaz. Kalau misalkan orang nggak pengen ditato sakit. Beda dengan orang yang nggak pengen ditato di leher. Nah iya. Apa itu? Ini gambar apa? Ini bunga. Apa itu? Bunga, tapi ini bunganya nggak tumbuh Ustaz. Begini terus padahal udah disiram. Udah siram berapa kali? Pagi sore sih. Akarnya ada nggak? Akarnya ke sini. Iya. Ya Allah. Mana yang paling sakit? Paling sakit ini sih Ustaz. Sama di sini banyak sih Ustaz. Paling sakit itu. Paling sakit. Tapi paling sakit waktu ditinggalin itu Ustaz. Ditinggalin mantan. Nah ini makanya kok ada perempuan. Dan ini lihat nih. Maaf. Ini jelas loh ya. Iya. Kok bisa wajah dia di sini? Iya dulu mantan Ustaz. Mantan. Sampai antum. Iya. Mantan tuh memang masih labil juga. Ini mantan yang keberapa? Mantan, aduh, yang keberapa ya? Bingung deh. Ya Allah, ini mantan. Cuman istri alhamdulillah mengerti sih, udah nggak usah dihapus. Iya, itu yang saya pikirkan. Baru saya mau nanya, nggak cemburu? Sebenarnya cemburu, cuman daripada nantinya cacat, biarin aja nggak apa-apa. Kenapa dia sampai di antara banyak mantan dia yang dimasukin? Ada paling mantan terindah gitu? Enggak juga. Karena ini aja. Dulu pengen aja gitu, bingung mau gambar apa ya, akhirnya gambar muka. Waktu itu memang berhubungannya pacarannya sama dia. Jangan ditiru nih pacaran ya teman-teman. Nah, itu. Saya pengen tahu, teman-teman semua pengen tahu. Awalnya sebelum semua ini ada, sebelum tato ini ada, apa sih yang antum mau kok? Pandangan hidup antum sampai antum merusak diri antum dengan tato sampai begini rupa gitu ya, sampai ini juga robek. Apa awalnya apa gitu? Dulu awalnya itu lingkungannya Ustaz, banyak teman-teman yang tatoan. Kan lingkungan, ingat ya, pertemanan lingkungan tuh paling ngaruh. Benar Ustaz. Lingkungan, terus juga kita pengen kelihatan keren gitu kan maksudnya kita pengen jadi perhatian di sesuatu tempat gitu. Misalkan kita datang ke situ kita jadi pusat perhatian gitu Ustaz. Akhirnya apa dengan ya udah ditato deh biar orang lihatnya. Mungkin dulu pikiran kita tuh tatoan itu keren segala macam apa gitu Ustaz. Mindsetnya tuh seperti itu. Akhirnya bikin tato. Tapi tato kan nggak selalu tato, pasti diikuti oleh maksiat yang lain biasanya. Maksiat yang lain. Udah tentu itu dia. Kenapa waktu itu? Memang nggak ada rasa takut akan azabnya Allah atau memang nggak tahu atau apa? Memang nggak tahu ya Ustaz. Memang benar-benar nggak ini Ustaz ya. Nggak apa sih namanya?
nggak terpikirkan akan itu, akan nantinya tuh seperti ini gitu Ustaz. Ya mungkin kurangnya ilmu apa segala macam gitu Ustaz. Lebih. Tapi alhamdulillah Allah baik banget sih Ustaz. Nah, titik baliknya. Titik baliknya waktu itu dikasih sakit Ustaz. Sakit apa? Sakit lambung. Asam lambung. Itu sakitnya itu parno, ketakutan. Nah, waktu sakit kesakitan itu, ketakutan itu apa sih namanya? Nggak sengaja tuh Ustaz buka-buka medsos, melihat statusnya Atta Halilintar. Tentang apa sih yang mau dibawa mati gitu. Pasti mati kan gitu. Pasti mati Setelah nih mati kita. bawa Setelah apa? mati bawa apa? Akhirnya di situ, oh ya saya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, apa segala macam. Akhirnya apa yang buat saya tenang, saya lakuin ibadah segala macam gitu. Jadi setelah saya ibadah, sholat, semuanya hati jadi tenang, adem. Biarpun sakit juga, kita nikmat aja. Masya Allah, berarti pelajarannya hati-hati dengan apa yang kita posting. Ketika kita posting kebaikan, orang terinspirasi. Mas Atta kebagian loh pahala jariahnya beliau. Makanya kenapa ada Cinta Quran TV, itu ditonton jutaan orang. Ketika ditonton, itu akan jadi inspirasi buat yang lainnya. Ya, hati-hati ya, apa yang antum posting, termasuk ketika memposting yang maksiat, anfaedah, itu menginspirasi juga. Karena menginspirasi kejahatan. Nah, karena misal contoh tato, posting gambar tato baru, bisa juga, wah ini bagus nih, saya yang lihat postingan nih, wah bikin gitu kan? Jadi menginspirasi keburukan, betul. Jadi dosa jariah, pilih mana, pahala jariah atau dosa jariah. Nah, jadi titik baliknya itu ya. Awalnya juga cuma ikut-ikutan. Tapi sebenarnya itu di balik itu semua itu ada dua orang tua Ustaz. Sebenarnya itu cuma perantara aja Ustaz. Kenapa dua orang tua? Raja yakin itu semua itu perantara aja. Allah tuh ngasih sakit, tapi itu perantara. Sebenarnya itu dosa-dosa apa sih? Apa sih titik baliknya itu karena dua orang tua sih sebenarnya Ustaz. Orang tua kan siang malam doain kita biar berubah, biar apa segala macam Ustaz. Karena orang tua alhamdulillah agamanya memang sebenarnya kuat gitu. Cuman kitanya aja yang bader Ustaz. Iya, saya jadi teringat sahabat saya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ibunya ustazah. Anaknya ya mantan pemakai narkoba kan, ngedarin ya make. Tapi karena doa ibunya terus ngetuk langit, jadi dai, Allahu yarham. Jadi doa bapak dan ibu antum yakin banget. Yakin seperti. Tapi pernah konflik sama mereka semasa antum seperti ini? Gimana perasaan yang lihat anak ini? Konflik besar enggak? Sebenarnya orang tua kan kalau ngomong memang, wah kalau ditato kamu nggak akan diaku anak, atau misalkan kamu ditato akan disetrika apa segala macam. Sebenarnya itu kayaknya walaupun anak yang lakuin itu nggak akan dilakuin itu hanya kata-kata saja Ustaz. Nggak ada yang tega lah orang tua ngelakuin itu. Akhirnya ya karena orang tua udah tahu, bilang wah ini nanti hilang. Ditanya lagi kok nggak hilang, enggak kok ini nanti bentar lagi hilang. Akhirnya orang tua udah capek, udah mau gimana Ustaz, nggak ada harapan lagi ya, kecuali Allah minta ya. Daripada beliau menyakiti anak sendiri. Berapa lama mulai ada bertato sampai istilahnya ya zulumat lah, masa kegelapannya, masa bandelnya itu berapa lama kira-kira? Masa gelapnya tuh 2008 sampai 2017. Berapa? Ya Allah, lumayan itu. Lumayan. Sampai 2017, 2018. Tapi nggak ada urusan dengan maaf penjara segala macam. Alhamdulillah nggak ada. Karena memang nggak suka kriminal. Bukan kriminal yang lain-lain ya Ustaz. Nah, padahal teman-teman, yang namanya kriminal itu bukan hanya bunuh, bukan hanya mabok, zina itu kriminal. Nah, iya berarti itu Ustaz. Tapi nggak ditangkap. Ya Allah, karena nggak dianggap kriminal oleh kondisi hari ini. Mabuk itu kriminal kan? Iya. Tapi tahu nggak? Ninggalin sholat itu kriminal. Nah itu Ustaz. Kenapa? Karena Nabi katakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat. Artinya lawan dari taat itu maksiat. Berarti sesuatu yang tidak berhubungan dengan ketaatan itu kemaksiatan. Nah, ninggalin sholat itu maksiat. Itu kriminal. Benar Ustaz. Nah, jadi kalau alhamdulillah kan di Instagram itu kan dakwah kecil-kecilan ya Ustaz. Memang Raja tekankan apa? Sholat. Yang Raja tekankan itu, mau kamu sebandel apapun kamu harus sholat loh. Intinya ke situ Ustaz. Jadi banyak orang ini yang udah nganggep biasa, mereka tuh nggak takut ninggalin sholat. Tapi mereka bisa aja mereka nggak mau minum, nggak minum alkohol. Kenapa kamu nggak minum alkohol? Dosa. Kenapa kamu nggak pacaran? Dosa mungkin.
tapi dia santai meninggalkan sholat. Padahal Padahal sholat itu dosa besar. dosanya melebihi itu semua, Tuh. melebihi zina, melebihi merampas hak orang lain, melebihi membunuh orang. Banyak Ustadz sekarang Bahkan orang. sholat itu tiangnya agama. Nah, iya, Ngeruntuhin itu, ngeruntuhin Benar. agama. Benar, Ustadz. Jadi antum terus ya pelan-pelan sekarang ya. Iya, Ustadz. Mudah-mudahan itu bisa menghapus dosa-dosa masa Nah, lalu antum. iya benar Ustadz. Doain, Anak Ustadz. berapa sekarang? Anak udah 2 Ustadz. Alhamdulillah. Istri? Istri alhamdulillah Baru satu, saja. Ustadz. Baru ya yang ya. Baru nih. Oh iya nih. Eh awas lo, hati-hati lo, jadi doa lo. Lagi safar. Apa nih? Udah oke? Sunnah. Oh, udah. Masya Allah. Mau milih pintu surga yang mana sayang? Ya Allah, luar biasa. Besok langsung disuruh ditato baru lagi nih. Ada tulisannya ya. Most wanted. Dicari nih orang. Nah, terus sekarang dengan 2 anak. Anak dua-dua? Anak dua-duanya Cewek, cewek. cowok? Cewek. Cewek. Ustadz. Kode. Berarti bapaknya bandel. Bandel. Plus bonus Ustadz. Oh, apa tuh? Masuk dalam apa? Hmm. Hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya. Ada hadisnya Ustadz. Ada Mungkin hadisnya. Ustadz bisa lebih menjelaskan. Beneran. Beneran itu. Antum ingat. Nah, Nabi bilang begini. Barang siapa yang dianugerahkan 2 anak perempuan. Allah. Dan dua-duanya solihah. Nah, PR tuh. Dua-duanya solihah tapi. Anak perempuan ya. Masya Allah ya, Islam memuliakan perempuan. Barang siapa yang punya anak perempuan 2, solihah, maka Allah tidak akan pernah memercikkan. Orang tuanya tidak kena percikan api neraka. Allah. Kena percikan aja enggak, apalagi masuk. Allah. Dengan apa? Berkahnya punya anak perempuan. Doain saya belum punya anak Amin, perempuan. ya Allah. Mudah-mudahan, Dua-duanya Ustadz. laki-laki. Masya Allah. Itu untuk penerus Ustaz. Itu Masya dia. Allah. Makanya lagi berjuang nih supaya dapat anak perempuan. Terus sekarang sibukan apa dong? Udah punya Sibukan anak, udah punya istri? apa aja sekarang Ustaz ya. Kadang kalau nggak, Mm-mm. dulu pernah setelah nikah tuh usaha. Mm-mm. Tapi saya memang hobinya nyupir juga Ustaz. Oh. Jadi nge-grab apa segala Mm-mm. macam. Kadang dipanggil teman mau minta anterin, ya udah saya apa aja Ustaz, yang penting Yang penting halal, halal, berkah. berkah, yang penting bisa ngatur waktu gitu Ustaz. Mm. Kita kerja sama orang, kita nggak susah ngatur waktu. Banyak teman-teman juga yang ngeluh, kenapa nggak datang majelis? Kita nanya aja Ustaz. Kerja bro. Aduh. Problemnya sebenarnya di situ Ustaz. Kemarin sempat ada sama beberapa perusahaan gitu ya, kerjasama gitu. Tapi kayak terikat gitu Ustaz. Oh. Itu sampai 2 kali nggak hadir rutinan di tempat guru, jadi pertimbangan juga akhirnya Ustaz. Kenapa kita sampai sekarang ini masih memilih di transportasi online gitu ya? Iya. Iya. Ya, itu salah satunya. Satunya supaya waktunya bisa lebih Mengatur fleksibel sendiri, ya, sehingga benar. antum bisa ikut kajian, Nah, bisa iya, ikut Ustaz. kemana-mana, Benar, sehingga tidak mengganggu jadwal Nah, kajian. Ini lebih aman, lebih nyaman buat antum. Nah, bicara tentang dari bapak ibu ya, pasti memberi nama anak. Itu nama antum tuh Abdul Hadi gitu. Nah, nama Abdul Hadi itu dari Habib Mar, dimintain sama santrinya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi dikasih nama itu oleh Habib Mar yang Abdul Hadi. Abdul Hadi. Nama aslinya? Nama aslinya Pranoto Projo. Orang Jawa medok. Pranoto Projo. Nama Nama panggung Raja. Panggung itu artinya ya, maksudnya nama keren. Nama gitu. terbang, jam terbangnya. Antum nggak tahu kan nama asli saya? Bukan Fatih Karim tuh, sama kita sama-sama nama yang dikasih dari guru. Iya. Oh, nama guru. Jadi guru saya ngasih nama saya Muhammad Fatih Karim. Nama aslinya, googling sendiri dah, cari sendiri. PR juga Emang antum aja yang punya nama ini, nama asli gak asli. Tapi ngomong-ngomong soal nama asli ini, Ustaz, ada yang menarik, Ustaz. Yang menariknya apa? Dulu orang tua sebelum hamil ibu itu, orang tua tuh bapak ya, bapak itu sholat tahajud Ustaz. Karena beliau memang rutin sholat tahajud. Raja lihat dengan mata kepala sendiri, beliau sering sholat tahajud, sholat malam itu rajin. Raja lihat beliau cerita dulu itu, tapi ceritanya ke orang, misalnya kayak ada tamu gitu Ustaz, kan dulu lagi bandel-bandel, kan cerita tentang saya apa segala macam. Padahal dulu kasih nama itu. Jadi waktu sholat Pranoto Projo, beliau lagi sholat tahajud sampai ketiduran, dalam mimpi datang sebelum ibu hamil. Datang dalam mimpi orang-orang berjubah putih, pakai kuda, rombongan Ustaz. Datang ngomong sama bapak, engkau ini akan punya anak laki-laki. Enggak, sebelum hamil nih.
istrimu akan punya anak hamil, anaknya laki-laki. Nanti engkau kasih nama Pranoto Projo. Oh, Masya Allah. Sekali, kedua kali datang Itu lagi. anak Ustaz. pertama. Anak kedua. Oke, terus Datang lagi, mimpi lagi Ustaz. sama lagi tuh lagi. Sama lagi. Tapi waktu itu posisi sudah hamil Ustaz. Jangan lupa nanti kasih nama Pranoto Projo. Karena kamu akan punya anak laki-laki Ustaz. Tapi Bapak mikir kenapa jadinya seperti ini ya. Tapi Bapak, Masya Allah, Bapak mikirnya cuma apa? Ini ujian saya. Karena semua orang itu, Raja yakin semua itu dengan ujiannya masing-masing dalam keluarga ya. Ada yang diuji harta, ada yang diuji anak, ada yang diuji apapun. Itu pasti Ustaz. Tapi Masya Allah, ujian orang tua ya inilah. Iya. Nah, pernah nggak antum melihat ibu atau bapak antum sampai nangis karena perbuatan antum? Iya, kadang-kadang kalau saya ini orangnya susah nangis Ustaz. Tapi kadang-kadang saya kalau lagi di jalan tiba-tiba ingat orang tua, ingat anak itu jadi pengen nangis Ustaz. Sering saya nangis sendiri itu sering Ustaz. Tapi dikala saya sendiri saya nangis Ustaz. Di jalan saya nangis, ya Allah, kenapa kayak gini ya Allah. Ya Allah, pengen bisa bagian orang tua, pengen bisa bagian istri, anak semuanya ya Allah. Pengen bagian guru-guru, ya mudah-mudahan Allah. Berarti antum menikah itu dalam kondisi antum sudah seperti ini atau sebelum sudah seperti ini kan? Tahun berapa nikah? 2018. Artinya istri antum siap dengan kondisi seperti ini? Siap, alhamdulillah Ustaz. Ya enggak ini lagi. Karena ya beliau juga sama-sama dari, maaf ya Ustaz, bukan gue. Ya masa sama-sama lalu yang punya. Masa lalu kita punya masa lalu yang kurang baik. Kita sama-sama cobalah bismillah. Jadi sama-sama dari kegelapan menuju cahaya. Bareng-bareng. Ustaz. Dan waktu itu kenapa antum nikahnya sama beliau? Kenapa mau serius nikah? Dulu kan banyak main. Dulu itu yang masih cinta sama beliau. Nah, guru Pak Haji Taufik nyuruh nikah, sedangkan bingung, pacar nggak punya posisinya kan, tapi mantan punya nih. Ya kan? Nah, masih sayang sama yang sekarang ini. Ya udah iseng-iseng bilang mau ngajak nikah gitu kan. Akhirnya beliau terima, alhamdulillah. Tapi sebelum itu memang ya karena bisa dibilang beliau ini paling cantik di antara mantan-mantan raja yang dari dulu itu memang paling cantik. Tapi ngobrol-ngobrol ini kan tadi perempuan. Maaf, tadi pas antum begini soalnya kesorot lagi, ini perempuan lagi nih. Laki. Laki. Siapa dia? Ini raja Ustaz. Coba bisa lihat. Laki ya? Cuman waktu itu waktu masih kecil. Cuman udah dikasih makan juga Ustaz, nggak gede-gede. Itu dia. Ya Allah, mirip ya. Itu iya benar. Realis. Ya Rabbi. Nah, jadi di antara semua mantan ini yang menurut antum paling serius, paling cantik juga? Paling cantik dan masih sayang. Tapi sebelum itu ada cerita menarik lagi Ustaz. Istri ini udah bilang sama raja udah mau nikah nih sama orang lain 2 kali. Dia? Tapi alhamdulillah memang jodoh nggak kemana ya Ustaz ya. Bener loh, dipisahin kemana aja ya. Tetap udah milik kita mah nggak akan kemana. 2 kali Ustaz. Tuh bagi yang jomblo, udah izin. Jangan khawatir. Udah izin 2 kali. Apa itu? Udah izin mau nikah karena kan masih cetan kan. Iya. Ya cerita, istri tuh cerita, saya besok mau nikah ya Raja sama ini ada. Gimana rasanya tuh? Ya nggak apa-apa, alhamdulillah, semoga lancar, saya bilang gitu. Tiba-tiba kabar-kabar nggak jadi. Kok nggak apa-apa sih? Kan kita orang cinta ya, cinta sama seseorang, dia mau nikah, nggak ada rasa sedih? Ya sedih sewajarnya aja Ustaz. Karena malu sama muka Ustaz. Udah kayak Arab masa nangis karena cewek. Iya. Ternyata cemen amat gitu ya gitu. Cemen amat. Udahlah buka Arab bertato lagi. Iya kan. Cengeng lagi. Tapi waktu itu memang waktu putus sama istri itu bahkan sempat pacaran karena memang dari sama-sama dari yang kurang baik gitu. Itu memang setelah putus dari beliau, Raja itu khidmat di Purwakarta, ada majelis. Setelah putus sama pacar, sama istri yang sekarang kan pacaran dulu tuh. Nah putus, ya kan. Waktu itu balik di Purwakarta tuh, diam di Purwakarta ada 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu nyantri atau cuma khidmat aja? Khidmat aja. Cuma melayani guru-guru gitu ya. Kalau bulanan ngelayanin. Kadang nanti waktu itu memang ada Bakers Dakwah, waktu itu tergabung juga di Bakers Dakwah. Jadi kalau Bakers Dakwah rutinan, saya balik lagi ke Jakarta, bolak-balik aja Ustaz. Sampai akhirnya waktu putus dari situ
ya itulah selama 3 bulan itu beliau, karena waktu pacaran itu memang beliau ini, si istri ini lagi renggang sama tunangannya sebenarnya. Oh. Ustaz. Doa nggak memang? Nggak doa? Nggak doa, biasa Renggangin aja. ya Allah, nggak gitu kan? Enggak. Paling ya kalau jodoh deketin, kalau nggak jauhin, gitu aja Ustaz. Ya udah akhirnya waktu itu masuk, terus tiba-tiba dia balikan, ya udah saya nggak inilah gitu kan, akhirnya saya Purwakarta. Denger-dengar katanya sama tunangan itu nggak jadi nikah Ustaz. Cuma waktu itu biasa aja, saya nggak ngajak balikan, cuma temenan aja. Izin lagi Ustaz, mau nikah lagi. Ya Allah. Tapi gagal lagi. Kalau memang bukan milik, nih nggak akan bisa. Nggak akan, mau gimana juga. Iya. Terus batal lagi? Alhamdulillah batal lagi. Terus waktu itu memang nggak ada yang namanya pengen nikah sama dia gitu, enggak. Cuman guru tiba-tiba di tol, beliau bilang, nikah, kamu nikah dong. Nikah Pak Haji, nikah sama siapa? Gitu kan. Ya nggak tahu lah, nikah aja gitu kan. Nah, sebagai kata guru, sebenarnya guru tuh niat syiar dakwah di acara majelis taklim sekalian nikah gitu. Kata beliau tuh dakwah juga, karena di Tarim, di Yaman itu kebiasaan kalau maulid, kalau majelis tuh ada orang yang nikah. Gitu. Ya udah Pak Haji, bismillah. Udah kamu nggak usah mikir apa-apa gitu kan. Kan saya mikir nikah kan pakai biaya Ustaz. Cuman waktu itu alhamdulillah, bismillah, jual handphone. Allah. Ya kan memang gak kerja Ustaz, jual handphone, beli, bayar KUA doang nih. Selain itu makan-makan semua udah di tempat guru. Karena waktu itu barengan sama majelis bulanan. Iya, ya alhamdulillah setelah itu ada lagi yang nikah nyusul gitu di situ. Jadi akhirnya nikah di situ, di majelis. Di majelis. Masya Allah. Alhamdulillah. Tahun berapa itu? 2018. 2018. Oh, masih 4 tahun lah ya. 4 tahun lah, mau masuk 5 tahun ya. Nah, apa yang antum rasa dalam hijrah ketika ada istri? Kalau ada istri itu semuanya kayak kita ada yang ngatur gitu Ustaz. Ada rem. Dulu kan nggak ada rem Ustaz. Mau pulang malam kah? Terserah. Mau apa kah? Terserah lah. Ya kan kalau sekarang mulai direm. Awas ini jangan. Terus kayak lebih ada yang ini aja sih Ustaz. Ada yang bantuin kita buat ngurusin semuanya lah gitu kan. Alhamdulillah. Nah, saya pingin tahu juga, mungkin teman-teman juga pingin tahu, apa reaksi anak antum ketika ngelihat antum begini? Anak yang pertama udah mulai nanya. Nah, kan pasti. Iya. Saya udah kebayang karena anak kan dia ngelihat orang nih, ngelihat kan ya bapak-bapak semuanya mulus, bajunya badannya bagus, nggak ada tato. Lah bapak gua kenapa gini gitu kan? Nah, itu pasti nanya tuh. Kok aneh nih, jenis spesies apa? Kok ada yang begini-gini? Bapak gua kok spesiesnya aneh kan nih. Anak sih pernah nanya sih Ustaz. Ini Abi kenapa? Ini tato. Ya uminya udah jelasin sebenarnya. Ini tato, iya. Aduh. Ih, aku takut katanya kan. Iya, kamu jangan tatoan ya. Iya, aku nggak mau katanya kan. Ya alhamdulillah Ustaz. Oh, dia takut dia bilang. Iya. Alhamdulillah, jangan ya, kamu nggak boleh ya gitu ya. Ya Allah, bisa kebayang itu anak nanya gimana itu. Nah, di episode antum sebelum hijrah gitu ya. Pasti antum nggak kebayang ya, menikah, punya anak. Ya kan? Nggak lah kebayang. Bisa tobat gitu. Tapi pernah kepikiran untuk, udahlah, capek juga nih kondisi begini nih. Kondisi begini maksudnya? Kondisi bandel, kondisi nggak sholat, kondisi macam-macam. Pernah nggak? Ada rasa, karena Allah nggak mendatangkan itu Ustaz. Yang tadi Raja bilang, Allah mendatangkannya sakit. Lalu seperti itu. Pesan dari Allah tuh kode sakit. cintanya itu sakit. Kode cintanya itu sebenarnya surat cinta sakit. Makanya Raja berdoa, ya Allah, kalau memang Raja sembuh, tapi nanti ujungnya bandel lagi, lebih baik sakit terus ya Allah. Karena apa? Nikmat, dekat sama orang-orang soleh, nggak ada urusan maksiat, nggak ada apa segala macam, itu nikmat banget Ustaz. Bisa ketemu Ustaz di sini tuh, masya Allah nikmat, punya teman-teman yang soleh, punya kita kenal guru-guru, kita ngerasain nikmatnya sholat, kita ngerasain sumpaknya ninggalin sholat, kita ngerasain. Dulu mana pernah ngerasain sumpaknya ninggalin sholat? Karena nggak sholat. Iya, karena nggak sholat kan. Ya kan nggak terpikir. Tapi kalau sekarang kita telat aja udah takutnya ya rasanya udah kan? Kita ninggalin sholat duha aja udah kayak ganjel. Nggak enak banget ya. Nggak enak banget gitu. Karena memang gini, Ustaz, kalau yang Raja rasain pribadi ya, kita ibadah itu harus dipaksa awalnya. Kita paksa, kayak sholat kita paksa. Sebulan kita paksa. Tapi setelah kita udah menempel di diri kita nih, kalau kita memang nggak ngelakuin itu
di waktu itu kayak ada yang kurang gitu Ustaz. Hmm. Kayak ada yang mengganjal gitu Ustaz. Hmm. Makanya itu dirasain banget. Terus kalau kita misalkan kayak sekarang ya alhamdulillah kayak sholat sunnahnya udah dihidupin. Ya itu kalau Masya kalau nggak kalau nggak Allah. melakukan itu kok kayak ya Allah kok aku nggak dipilih ya gitu kan. Hmm. Kok aku nggak 3 hari ini kok nggak sholat malam gitu. Kok aku nggak dipilih gitu. Jadi ngerasa sedih gitu. Kenapa nggak dibangunin gitu. Terus kenapa Dulunya nggak ada rasa itu ya? dulu nggak ada rasa nikmatnya itu nggak ada, nggak punya. Tapi Allah sekarang kasih nikmat itu, kasih ketenangan, kasih nikmatnya kumpul sama orang-orang soleh. Tapi kembali sumbernya itu tetap doa orang tua. Sumbernya dari doa. Karena apa? Karena raja dikasih cobaan yang lain nggak mempan. Tapi dengan sedikit ini alhamdulillah mempan. Alhamdulillah punya rasa takut nih sama Allah ya kan, punya rasa takut mati apa segala macam, itu termasuk hidayah kalau menurut raja. Kan kalau sakit ini menurut raja itu ibadah Ustaz. Jadi ketika ingat mati itu ketika antum sering sakit itu ingat nanti kalau ini mati gimana gitu. Ya, ada kepikiran ya? Kepikiran Ustaz. Bahkan sampai sekarang pun kalau misalkan kamu ya pikirannya udah kemana-mana kacau Ustaz. Pikirannya memang apa yang kacau. dipikirkan? Ya takut mati apa yang segala macam, terus anak gimana nanti segala macam, padahal itu dosa sih sebenarnya. Jadi sebenarnya orang bertato itu bukan juga orang pemberani sebenarnya. Bukan juga Ustaz, saya takut artinya mati, takut mati juga. Saya ingat antum, teman-teman semuanya masih ingat nggak? Saya ingat Bang Tato, sosok yang mirip banget sama antum, cuma bedanya beliau itu nggak wajah Arab, ya, badannya gempal, ya, tegap, maaf ya, dulunya beliau bilang Allah yarham tuh tukang jambret, tukang nyuri motor, tukang malak orang. Tapi kisah hidupnya, begitu beliau hijrah, nikah sama anak ulama, beliau wafat dalam keadaan mempersiapkan pesantrennya. Punya santri, penghafal Quran 100 orang. Masya Allah. Bikin iri Ustaz. Itu. Nah meninggalnya itu loh, ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya ajak Mezing Muharram, waktu itu Mezing Muharram ke-8 ya. Itu saya ajak ke Medan, ke Bali. Keliling sharing aja. Sharing sama teman-teman. Dan yang paling menyedihkan adalah saya tuh punya event, di depan tuh saya buat keranda jenazah. Peserta waktu itu 3.000-4.000 orang. Saya bilang, jamaah semuanya, siapa di sini yang berani saya jadiin contoh yang dibalut dengan kain kafan. Beliau di depan, beliau langsung ngacung. Kelihatan tatunya semua, beliau ngacung. Saya, ayo ke depan. Saya balutin kain kafan, saya kapasin, saya masukkan ke, udah kayak orang meninggal aja, masukin ke dalam keranda jenazah. Itu hari terakhir pertemuan saya dengan beliau. Benar, habis itu beliau wafat. Jadi teman-teman semuanya, ini pesan utama adalah bahwa jangan pernah merasa baik. Ya, kalau merasa soleh itu salah. Merasa salah itulah awal kesolehan. Saya nih Ustaz banyak dosa, saya nih bukan orang soleh. Itu awal entry point untuk jadi orang soleh. Tapi ketika antum sudah merasa saya orang baik, saya baik-baik aja. Justru itu sifat iblis kan. Saya dari cahaya, masa salah? Iya, dia dari tanah. Nah, itu tuh sifat-sifat seperti ini. Makanya saya menarik ketika antum tadi bilang titik balik. Jadi berarti kan ada saat di mana kemudian antum itu merasa bahwa wah ini gawat nih kalau nggak bisa putar balik lagi gimana nih, harus bisa kembali lagi ke fitrah. Nah ini tuh nggak mudah loh. Nah sekarang saya ingin tanya sama antum, yang antum bayangkan takut mati tadi, apa yang ditakutkan? Yang pertama ya kita nggak punya amal apa-apa Ustaz. Apa kita kan akan menghadap Allah Ustaz. Kita bawa amal apa? Sholat nggak pernah. Kalaupun sholat nggak khusyuk mungkin. Nggak memuliakan orang tua, apa segala macam. Tapi ya kita alhamdulillah sekarang berkahnya kita ngaji sama guru-guru. Bener loh, kalau kita punya pengetahuan, kita punya ilmu, kita tahu cara memperlakukan teman dengan baik, kita tahu cara memperlakukan orang tua dengan baik, kita tahu memperlakukan istri dengan baik, kita tahu memperlakukan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita dengan baik. Itu berkah dengan datang majelis ilmu, kita belajar, kita ngaji sama guru-guru kita. Kalau raja nggak taubat, nggak mungkin dulu nggak taubat ya. Raja ya pergaulan mungkin kayak sekedar sama temen itu kelihatan oh temen itu baik ya, kayak ngasih duit itu baik ya, tapi dia nggak sholat nih Ustaz. Padahal itu sebenarnya kan Ustaz tahu sendiri, sebaik-baiknya orang kalau dia meninggalkan Allah, meninggalkan sholat, nggak bisa dibilang orang baik. Walaupun beliau menolong ngasih makan apa segala macam tetap. Masya Allah. Nah sekarang
ketika antum sekarang sudah memilih untuk jalan kembali kepada jalan fitrah, memilih untuk menjadi dekat dengan ulama, dengan asatid, dengan orang baik, supaya ketularan energinya, lagi pingin apa antum? Nih banyak yang ngedoain nih. Lagi. Antum pingin apa setelah ini? Setelah ini? Iya. Sebenarnya yang paling pengen itu cuma apa Ustaz? Satu aja Ustaz, nggak banyak-banyak. Selamat dunia akhirat, dari mulai orang tua, anak, cucu, guru, teman-teman, semuanya itu selamat dunia akhirat udah cukup Ustaz. Itu aja pengennya. Apalagi keinginan? Yang paling pingin nih banyak yang ngedoain. Yang paling pengen? Iya, pingin banget. Yang pengen ya tahu sendiri Ustaz. Umroh, haji, ya umrohin orang tua sih pengen. Umrohin bapak sih Ustaz. Bismillah. Saya yakin habis ini akan ada yang umrohin antum. Amin ya. Bismillah. Amin. Ya. Dan bayangkan ya, antum bisa langsung mengucapkan salam dan salawat di makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat setelah ini penonton saya akan berlomba-lomba ngumrohin antum. Dan umrohnya bisa bareng sama saya. Biar antum langsung sujud di depan Baitullah, antum langsung minta sama Allah, langsung doa di depan multazam. Taubat Kang. Bang Raja taubat, teman-teman semuanya. Ini penyesalan seorang raja yang punya masa lalu yang luar biasa. Merinding saya tadi kisah beliau itu ya. Semua kemaksiatan sudah beliau lakukan. Dan beliau rindu banget sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, bagi yang teman-teman sudah merasakan menjadi orang baik, berhentilah. Justru sedang tidak baik. Tapi ketika antum merasa sesuatu ini tidak baik, berarti antum dari awal kebaikan. Mulai dari kebaikan. Insya Allah yang pertama, dunia dan akhirat baik, kita doain. Yang kedua, umroh. Mengumrohkan ayah dan ibu. Insya Allah kejadian. Amin ya rabbal alamin. Bahagianya bisa umroh sama antum. Masya Allah teman-teman semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah bimbing langkah kita. Allah berikan kita kesabaran, keikhlasan, kekuatan. Alhamdulillah hidayah Allah sudah datang kepada antum. Ini yang sangat mahal dan sangat gak bisa diukur dengan apapun. Jaga ya, jaga hidayah ini nih, harus antum jaga. Alhamdulillah, mudah-mudahan setetes air mata yang tumpah itu akan menghapus semua dosa-dosa dan memadamkan api neraka buat antum. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Allah terima taubat antum. Allah berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan. Ya, bismillah. Saya nemenin antum ya. Mudah-mudahan saya nemenin antum bisa kemana aja kita ngantar hidayah buat teman-teman yang lain. Ya. Insyaallah. Ya Allah ya Rahman, bahagia banget teman-teman ya. Air mata penyesalan, air mata pertaubatan, air mata yang dinindukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, saya ngajak teman-teman umroh bareng sama beliau. Ya, saya ada keberangkatan November dan Februari, kita bareng sama beliau. Ya, saya pingin ngajak juga nanti sama istrinya, biar beliau mandi air mata di depan multazam. Ya, di depan multazam. Masya Allah, alhamdulillah. Saya bangga banget sama antum. Antum taubat, antum berhenti dan sekarang aktif. Saya lihat Instagramnya ngajakin sholat, buat konten-konten berfaedah. Saya bangga banget. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Nabi SAW sampai katakan innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Bang Tato bandel akhirnya. Antum sudah nonton video saya viral gara-gara ketemu dengan Bang Freddy Budiman, mantan pengedar narkoba kelas kakap. Ribuan ton dia sedarkan, itu ketemu saya 3 hari sebelum eksekusi mati. Beliau sebelum ditembak, beliau mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal beliau punya kriminalitas yang Masya Allah, ampun, subhanallah, gak kebayang sama saya. Dan beliau wafat dalam keadaan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada keringat di
kening beliau, menandakan husnul khotimah. Innamal a'malu bikhawatim. Orang itu dilihat akhirnya. Makanya Ramadan pahala paling besar di akhir. Makanya doa kita husnul khotimah karena di akhir. Berarti apa? Yang paling penting itu adalah akhirnya, bukan awalnya. Doain saya. Saya takut akhirnya nggak baik. Saya takut justru matinya nggak baik. Antum sudah ngerasakan nggak baik. Artinya apa? Nggak baiknya udah bosen. Saya takut ada orang kesannya apa? Bosan jadi orang baik. Akhirnya jadi bandel. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Ayo berdoa, minta sama Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan baik, di akhir baik. Jagain beliau ya. Ingetin Instagramnya jangan lupa di follow. Raja 1296. 1296. Apa itu? Tanggal sama ini aja sih Ustaz, tanggal sama tahun lahir aja Ustaz. 1296. 12 sama Bulan 1296. Enggak, tanggal 12 Tanggal 12 tahun tahun 96. 96. Karena waktu itu pengennya sih sebenarnya Raja doang Ustaz, cuman karena udah kebanyakan nama Antum Raja. 96 Iya, Ustaz. kelahirannya. Masya Allah. 96 baru lahir. 96 saya SMA kelas 3. Si muda antum. Saya udah tua ya. Allahu Akbar. 96 ya, 96 saya 97 saya kuliah semester 1. Mudah-mudahan ya Allah jaga. Jadi follow Instagramnya teman-teman, ikutin beliau ya. Kalau beliau agak melenceng-melenceng langsung DM aja, tegur. Iya, tegur aja. Tapi kalau ngomongin itu, saya punya guru yang Masya Allah, beliau tuh bukan sekedar guru, tapi guru, teman, apa segala macam. Jadi kita kayak ngerasa beliau ini orang tua, kadang ngerasa beliau ini teman, kadang ngerasa beliau ini guru. Ya yang intinya beliau ini guru. Tapi beliau tuh nggak pernah ngajar yang berat-berat, sebenarnya ngajarin cuma nasihati. Kenapa nih kok nggak datang majelis? Statusnya udah lama. Beliau sampai status aja dipantau. Di mana beliau? Di Purwakarta, Masya Allah. Masih sekarang ngajar? Masih ya. Tapi beliau nggak ngajar, cuman beliau kan beliau ini pengusaha. Jadi beliau pengusaha, beliau itu punya majelis gitu. Beliau nggak mau tampil. Gitu. Masya Allah. Jadi beliau yang dulu bener-bener ngingetin terus sama Raja itu, ngejagain beliau ya. Ngejagain. Dari mulai status. Ya itu awalnya dipaksa. Iya, ini dong datang dong, karena belum di Purwakarta, Raja di Jakarta. Ini datang dong ke sini. Misalkan kalau misalkan seminggu atau 2 minggu, kok nggak ada status majelis gitu. Ayo gitu. Luar biasa perhatiannya. Materinya nggak berat-berat sih ya. Materinya ringan-ringan aja. Itu aja. Tapi itu ngena ke hati. Ngena ke hati. Insya Allah. Jadi ngerasa kayak orang tua sendiri Ustaz gitu. Masya Allah. Jadi sekarang setelah memilih jalan ini, PR antum adalah menjaga istiqomahnya. Ya, istiqomah sholat malamnya, istiqomah duhanya, bagus banget. Tadi saya dengar dari teman, gimana beliau? Katanya sih mau duha dulu, makanya Masya Allah duha dulu dia. Masya Allah luar biasa. Istiqomah juga baca Qur'annya, karena Qur'an yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Ya, jangan sampai antum nggak bisa baca Qur'an. Nah di Cinta Quran kita punya metode super cepat, super mudah bisa baca Qur'an. Cuma 6 jam. Masya Allah. Dari nol. Masya Allah. Serius. Teman-teman nanti klik ya di bawah Cinta Quran @cintaquran.id. 6 jam. Nol, nggak bisa baca, nggak kenal huruf. Ikut training jam 9, jam 4 selesai bisa baca Quran. Alumninya sudah 100.000 orang. Insya Allah ikut Ustaz. Nah, tapi belum bisa sama sekali atau terbata-bata? Udah tapi terbata-bata. Nah, kita akan ikut karena training. problemnya waktu itu rumah di Cibinong Ustaz. Rumah di Cibinong itu depan kita Ustaz. Depan kita ada Cibinong Ustaz, Bogor sini ya? Cibinong Bogor. Ya, karena mertua Cibinong juga mertua angkat. Mertua angkat udah Cibinong. Kita ngontrak di situ. Alhamdulillah Masya Allah. Kita ditempatin itu di rumah kontrakan yang maksudnya enak, nyaman. Raja bilang sama yang punya rumah, ini rumah kira-kira dijual apa enggak? Raja pengen beli, tapi ya walaupun cicil bertahap gitu kan. Kata beliau enggak, gitu kan, enggak dijual. Itu Masya Allah Ustaz, depannya itu Ustaz. Jadi sebelum berangkat kerja, subuh itu diajarin ngaji dulu Ustaz. Masya Allah. Ya, karena waktu itu memang belum belajar ngaji. Waktu itu kan ngaji kuping dulu, belajar hadap dulu, jiping istilahnya. Macam ya benerin sholat dulu, itu kan. Waktu itu tinggal di Cibinong sempat Ustaz, seminggu beberapa kali itu kita memang ngaji. Tapi setelah kita pindah rumah ke yang Cikarang ini, sudah survei ke beberapa Ustaz, ada yang kewalahan kalau ngajar subuh. Iya. Karena ya mungkin beliau malamnya jadwalnya padat. Jadi alhamdulillah
kalau istri sudah berhijab ya? Istri sudah berhijab. Dan istiqomah ya, nggak bukan tutup Istiqomah. ya. Alhamdulillah, masya Allah. Karena benar-benar apa ya, Ustaz, ya dipantau banget sebenarnya sama guru-guru yang lain juga diwanti-wanti nggak usah diposting istri, anak nggak usah diposting gitu kan. Cuman kita kadang-kadang gimana Ustaz? Iya. Sebenarnya udah diwanti-wanti. Supaya niat kita sih supaya didoakan banyak orang, bukan niat-niat yang lain. Bismillah. Kita minum lagi yuk. Teman-teman semuanya, terima kasih. Ini obrolan luar biasa sampai isinya daging semua. Dan terima kasih atas wakaf teman-teman semuanya. Semua sarana, alat, ya, terselenggaranya Kata UFK, vlog Kata UFK, ada ribuan video yang sudah kita tayang. Semuanya itu pahalanya ngalir buat antum semuanya, karena itu semuanya dari dana wakaf teman-teman semuanya. Ya, nanti Mas Raja kita ajak ke pesantren Cinta Quran Center di Bintaro. Ada yang wakaf tanah, luasnya 5.000 meter, tapi di dalam komplek Bintaro. Nilainya 100 miliar. Teman-teman mau tahu siapa orangnya? Nanti nonton di YouTube Cinta Quran TV Kata UFK, wakaf 100 miliar. Masya Allah, beliau wakaf, dan setelah wakaf beliau bilang, saya nggak lama lagi hidup di dunia. Beneran, habis wakaf wafat. Tonton ya teman-teman di bawah, insya Allah banyak video-video yang sangat bermanfaat buat kisah-kisah yang menginspirasi jiwa. Ya, insya Allah beliau nanti akan kita ajak ke Cinta Quran Center, ketemu dengan para santri, dan beliau sharing nanti tentang kita. Syukur-syukur mau nyantri juga sama para santri. Ya, insya Allah ya. Kita minum dulu ya, bismillah. Teman-teman makasih semuanya, kita ketemu lagi di Kata UFK edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.